Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang continuity dan Gauss. Oke, langsung saja. Sebelum lebih jauh mengenai video ini, di sini ada perkenalan diri dulu. Nama Rafika Febi Andini Talombanua, NIM kelas PMM 2, Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai continuity dan Gauss pada buku Analisis Real oleh Robert G. Butler. Akan tetapi di video kali ini saya tidak menjelaskan semua materi, hanya 2 poin saja. Yang pertama itu adalah contoh 5.5.4 dan teorema 5.5.5. Langsung saja. Untuk yang pertama kita akan melihat contoh 5.5.4. Contoh 1. Nah, di sini ada contoh 1. Di sini diberikan jika delta dan gamma itu adalah sebuah Gauss pada interval terbuka yang didefinisikan pada A, B, dan jika delta X lebih besar dari 0 lebih kecil dari gamma X, maka untuk setiap X elemen dari I terdapat setiap partisi P adalah delta fine dan juga gamma fine. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya tentang ketidaksamaan diperoleh bahwa bisa kita lihat sama-sama di sini diberikan TI dikurang gamma TI lebih kecil dari TI dikurang delta TI, dan TI ditambah gamma TI lebih kecil atau sama dengan TI ditambah delta TI. Nah, sehingga berdasarkan definisi 5.5.2 dapat kita nyatakan secara tidak langsung bahwa TI itu adalah elemen dari TI dikurang delta TI dan juga TI ditambah delta TI. Nah, ini yang TI dikurang delta TI dan TI tambah delta TI ini kita peroleh pada teorema yang tentang ketidaksamaan. Nah, TI dikurang delta TI dan TI ditambah delta TI merupakan himpunan bagian dari TI dikurang gamma TI dan TI ditambah gamma TI, yang dimana ini tadi kita dapat dari teorema sebelumnya tentang ketidaksamaan. Nah, untuk I sama dengan 1 sampai ke N. Jadi dengan catatan I itu bernilai positif. Yang selanjutnya di sini kita ada contoh 2. Di sini kita ada contoh 2. Nah, di contoh 2 ini diberikan delta 1 dan delta 2 sebagai Gauss atau sebagai pengukuran pada interval terbuka I yang didefinisikan bahwa I itu adalah A, B, dan jika delta X itu didefinisikan minimum delta 1X dan delta 2X. Untuk setiap X adalah elemen I, maka terdapat delta yang merupakan sebuah Gauss pada I. Nah, di contoh 2 ini yang menjadi sebuah Gauss atau pengukurannya itu adalah delta. Nah, selain itu, untuk delta X lebih kecil dari delta 1X, maka setiap delta fine partisi adalah delta 1 fine. Demikian pula untuk setiap delta fine partition ada delta 2 fine juga. Ini kan sesuai dengan si delta X tadi. Contoh selanjutnya di sini kita ada contoh ketiga. Nah, contoh ketiga di sini diberikan andaikan delta itu didefinisikan pada I untuk himpunan selang terbuka diberikan I itu adalah 0,1 oleh delta X didefinisikan yang pertama 1/10 untuk X nya itu sama dengan 0. Yang selanjutnya
setengah X jika X itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi X-nya itu berada di interval antara 0 dan 1. Nah, dari definisi yang diberikan, maka terdapat delta adalah Gauss pada interval 0,1. Jika T lebih besar dari 0 atau lebih kecil atau sama dengan 1, maka T dikurang delta T dan T ditambah delta T itu sama dengan setengah T dikali 3/2T, yang dimana ini tidak memuat 0. Ini yang T dikurang delta T dan T ditambah delta T ini tadi kita peroleh dari teorema yang ketidaksamaan. Nah, masukkan nilai yang ini setengah X ini, masukkanlah nilai T-nya itu pertama 1. Nah, sehingga jika P adalah sebuah delta fine partisi pada I, maka hanya subinterval pada P saja yang memuat 0 dan harus memiliki 0 sebagai tag partisi. Contoh yang selanjutnya adalah contoh keempat. Nah, di sini diberikan gamma didefinisikan pada I 0,1 oleh gamma X didefinisikan yang pertama setengah jika X-nya itu sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Nah, yang kedua setengah X jika X-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan setengah. Yang ketiga setengah dikali 1 dikurang X jika X-nya itu lebih besar dari setengah dan lebih kecil dari 1. Maka gamma adalah sebuah Gauss pada I. Kenapa gamma adalah sebuah Gauss pada ini? Karena kan tadi pada contohnya di sini sudah dikatakannya gamma itu didefinisikan pada interval I. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai teorema 5.5.5, di mana pada teorema ini kita akan menunjukkan adanya delta itu sebagai fine partition. Nah, bunyi teoremanya itu seperti ini. Jika diberikan delta sebuah Gauss atau sebuah pengukuran yang didefinisikan pada interval terbuka A, B, maka terdapat sebuah delta fine partisi dari A, B. Nah, pembuktiannya pertama itu kita misalkan si E ini adalah himpunan untuk semua titik X elemen A, B. Sedemikian hingga delta fine partition di subintervalnya itu adalah A, X. Nah, jadi di sini ada X-nya itu adalah elemen A, B, di mana dia itu berada di subintervalnya itu A, X. Himpunan E ini tidak kosong karena pasangan A, X dan A ini adalah delta fine partisi dari interval A, X. Karena kan tadi A, X ini kita bilang dia sebagai subinterval ketika X-nya itu elemen dari A, ditambah delta A. Sehingga X-nya ini akan lebih kecil atau sama dengan B. Nah, karena E ini adalah himpunan bagian dari interval A, B, maka himpunan E ini juga terbatas. Nah, jadi karena si E ini kan tadi dia adalah bagian dari si A, B, maka kita berikan bahwa himpunan E itu adalah terbatas. Nah, selanjutnya kita misalkan U ini didefinisikan sebagai supremum dari E, sehingga U itu lebih besar dari A dan lebih kecil atau sama dengan B. Kita akan tunjukkan bahwa U elemen E dan U sama dengan B. Nah, jadi selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa si U ini adalah elemen E dan U itu sama dengan B. Yang pertama kita nyatakan bahwa U elemen E seperti ini. Nah, karena U dikurang delta U lebih kecil dari 0, maka ini dikatakan sebagai supremum E. Sedemikian terdapat V elemen E sedemikian sehingga 4U dikurang delta U lebih kecil dari V lebih kecil dari U. Selanjutnya
Misalkan P1 ini adalah sebuah delta fan partisi dari A, V, dan untuk P2 ini didefinisikan P1 digabung V dan U. Maka P2 ini adalah sebuah delta fan partisi dari A, U, sehingga U ini adalah elemen E. Nah, jadi untuk yang pertama udah kita tunjukkan bahwa si U itu elemen E dengan memisalkan si P1 dan P2 ini menjadi sebuah delta fan partisi dari himpunan yang berbeda. Kalau P1 tadi dia dari A, V, kalau P2 itu dia dari A, U. Nah, untuk yang pertama sudah kita tunjukkan. Sekarang kita akan menunjukkan U itu sama dengan B. Ini. Nah, jika U lebih kecil dari B, misalkan W elemen A, B sedemikian hingga U itu lebih kecil dari W dan lebih kecil dari U ditambah delta U. Kita misalkan Q1 ini adalah sebuah delta fan partisi dari A, U, maka Q2 itu adalah Q2 gabung U, W dan U, maka Q2 ini adalah sebuah delta fan partisi dari A, V, di mana W ini adalah elemen E. Nah, karena hal ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa U itu adalah batas atas, maka sehingga kita peroleh bahwa U itu sama dengan B. Oke, yang selanjutnya adalah beberapa aplikasi. Nah, di sini kita akan menunjukkan beberapa pengaplikasian teorema ini ke beberapa teorema lain tentang kekontinuan. Nah, ini yang pertama. Bukti alternatif untuk teorema 5.3.2. Karena F kontinu pada I, maka terdapat T elemen I. Terdapat delta T lebih besar dari 0, sedemikian hingga jika X elemen I dan mutlak X dikurang T lebih kecil atau sama dengan delta T, maka mutlak Fx dikurang Ft lebih kecil atau sama dengan T. Sehingga delta adalah sebuah Gauss pada I. Misalkan II, TI, NI sama dengan 1 adalah sebuah delta fan partisi dari I, dan misalkan K itu didefinisikan maksimum Ft untuk I itu sama dengan 1 sampai ke N. Sehingga menurut lemma 5.5.4 diberikan X elemen I, terdapat I dengan mutlak X dikurang TI lebih kecil atau sama dengan delta TI, di mana mutlak Fx lebih kecil atau sama dengan Fx dikurang Fti ditambah Fti lebih kecil atau sama dengan 1 ditambah K. Nah, karena X elemen I itu berubah-ubah, maka F terbatas oleh I ditambah K pada I. Nah, bukti aplikasi yang kedua itu pada teorema 5.3.4 mengenai maksimum dan minimum. Nah, kita akan buktikan adanya X. Misalkan M didefinisikan sebagai supremum Fx untuk X elemen I dan Fx lebih kecil dari M untuk setiap X elemen I. Nah, karena F kontinu pada I untuk setiap T elemen I, terdapat delta T lebih besar dari 0, sedemikian hingga jika X elemen I dan mutlak X dikurang T lebih kecil atau sama dengan delta T, maka Fx lebih kecil dari setengah M ditambah Ft. Sehingga terdapat sebuah Gauss pada I, dan jika II, TI, NI sama dengan 1, maka sebuah delta fan partisi I kita misalkan M didefinisikan pada setengah maksimum F tambah M tambah F
T1 sampai dengan MTN. Nah, dari lemma 5.5.3 diberikan X elemen I, terdapat I dengan X dikurang TI lebih kecil atau sama dengan delta T, di mana Fx lebih kecil dari setengah M ditambah Fti lebih kecil atau sama dengan M. Nah, karena X elemen I berubah-ubah, maka M supremum lebih kecil dari M, yaitu sebuah batas atas untuk F pada I, bertentangan dengan definisi M sebagai supremum pada F. Nah, yang ketiga yaitu pengganti teorema kontinus seragam. Nah, misalkan diberikan sebuah epsilon lebih besar dari 0. Nah, karena F kontinu pada T elemen I untuk setiap delta T, sedemikian hingga jika X elemen I dan mutlak X dikurang T lebih kecil atau sama dengan delta T, maka Fx dikurang Ft lebih kecil dari setengah epsilon. Nah, jadi dari teorema ini kita dapat lihat bahwa delta ini adalah sebuah Gauss pada I atau menjadi sebuah pengukuran pada I. Nah, jika II, TI, MI sama dengan 1 adalah sebuah delta Van partisi dari I, maka kita misalkan delta epsilon itu adalah minimum dari delta TI sampai dengan TN. Andaikan kita bisa andaikan X dan U ini adalah himpunan bagian dari 1 dan mutlak X dikurang U lebih kecil dari delta epsilon, sehingga kita pilih I dengan X dikurang TI lebih kecil atau sama dengan delta T. Nah, karena mutlak U dikurang TI itu lebih kecil dari mutlak U dikurang X ditambah X dikurang TI lebih kecil atau sama dengan delta epsilon ditambah delta TI lebih kecil dari 2 delta TI. Maka kita peroleh bahwa mutlak Fx dikurang Fu lebih kecil atau sama dengan mutlak Fx dikurang Fti ditambah mutlak Fti dikurang Fu lebih kecil atau sama dengan setengah epsilon ditambah setengah, sehingga setengah epsilon tambah setengah sehingga hasilnya epsilon. Nah, jadi F itu kontinu keseluruhan pada I. Baik, demikian saja video penjelasan terkait materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada kita saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.